Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Swegno. Pada kesempatan ini saya ingin sharing mengenai nebula dari supernova atau ledakan bintang di langit. Apa itu nebula? Nebula adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu, hidrogen, helium, dan gas terionisasi lainnya. Saat ini diperkirakan ada 12.000 nebula di galaksi kita, di galaksi Bima Sakti ini, dan sudah sekitar 2.000 yang sudah teridentifikasi atau sudah diberi nama. Bagaimana proses pembentukan nebula itu? Ada 3 proses pembentukan nebula. Yang pertama yaitu keruntuhan gravitasi bintang, ya. Jadi banyak nebula atau bintang yang muncul akibat keruntuhan gravitasi gas dalam medium antar bintang. Ketika bahan atau partikel yang membentuk bintang runtuh, maka di bawah pengaruh gravitasinya sendiri, maka bintang-bintang baru akan terbentuk di pusat nebula itu. Kemudian ada radiasi ultraviolet antar bintang yang mengionisasi gas di sekitarnya, sehingga muncul awan antar bintang yang dapat diamati sekarang ini. Kemudian kedua, terjadinya nebula atau awan antar bintang itu adalah ledakan supernova. Supernova ini merupakan ledakan dari bintang yang sangat besar, sehingga akibat dari ledakan ini memunculkan nebula atau awan antar bintang yang ini juga sangat besar dampaknya gitu ya. Jadi bintangnya walaupun mungkin kecil, begitu meledak ini menimbulkan awan antar bintang yang sangat besar sekali. Kemudian evolusi bintang. Evolusi bintang ini akan membentuk nebula yang disebut nebula planet ya. Jadi pada akhir atau kalau bintang itu sudah mau mati gitu ya, maka termasuk ini adalah termasuk kehidupan bintang matahari kita ini yang diperkirakan nanti juga akan mati pada 4-5 miliar tahun yang akan datang. Maka dia akan membentuk nebula yang nebula yang awan antar bintang tadi, dan ini disebut nebula planet itu ya. Jadi nebula planet yang sifatnya akan menjadi katai putih. Dan kalau matahari ini sudah menjadi nebula planet ya, artinya sudah mati kemudian menjadi nebula planet ya, maka kehidupan di bumi ini ya sudah berakhir, karena tidak ada lagi energi dari matahari yang bisa sampai ke bumi. Saya nanti ada beberapa contoh mengenai ledakan supernova yang diperkirakan oleh astronom yang akan kita lihat di berikutnya. Dan ini beberapa nebula yang tadi sudah diidentifikasi, ada sekitar 2000 ya. Jadi dan ini ada nebula mata kucing, nebula kepala kuda, nebula semut, kepiting, nebula elang, nebula laba-laba, nebula Orion. Ini yang cukup mudah diamati, cukup besar dan gampang dicarinya gitu. Dan ini ketiga 8 ini nebula bunga mawar atau Rosette nebula ya. Nebula ini jaraknya semuanya jauh-jauh dari bumi ya, jadi rata-rata di atas 1000 atau 2000, bahkan kalau ini nebula mawar merah itu 5200 tahun cahayanya, sangat jauh sekali sehingga saat ini susah atau redup kalau dilihat dengan mata telanjang. Nah, ini gambar-gambar beberapa foto nebula ya di galaksi Bima Sakti. Jadi ini sejak ada teleskop ruang angkasa yang oleh NASA, salah satunya teleskop Hubble itu, jadi banyak sekali foto-foto nebula yang dihasilkan yang sangat indah gitu ya, yang bentuknya seperti ini. Dan ini tadi yang ada nama-namanya yang telah diberi nama oleh para astronom dengan
memperkirakan bentuknya. Dan ini salah satunya yang nebula mawar merah yang cukup terkenal, yaitu atau Rosette Ross itu ya. Ini yang nanti mungkin akan kita lihat berikutnya. Dan semua nebula yang tadi ada itu adalah nebula-nebula yang jaraknya jauh ya. Jadi ribuan tahun cahaya, artinya apa? Foto-foto tadi oleh teleskop itu adalah nebula yang terjadi udah ribuan tahun yang lalu, ada sudah 5.000 tahun gitu ya, sehingga sudah lama sekali. Dan karena ribuan tahun sehingga nebula tersebut tidak terlihat dengan mata telanjang atau susah diamati dengan mata telanjang. Namun saat ini ada potensi supernova atau ledakan bintang yang kemungkinan akan membentuk nebula besar yang nanti akan teramati dengan mata telanjang dari bumi. Kenapa bisa diamati dengan mata telanjang? Karena jarak dari supernova atau bintang yang akan meledak ini tidak terlalu jauh dari bumi ya. Maksudnya tidak terlalu jauh itu tidak seperti nebula-nebula yang sebelumnya ada di contoh tadi. Salah satunya ini Antares ya. Antares ini bintang ini ya di rasi Scorpio ini rasi Scorpio ini seperti kalau jengking ini ya. Nah, ini adalah bintang Antares yang sangat mudah dilihat, yaitu berwarna merah. Bintang raksasa warna merah ini tidak memiliki bahan bakar untuk terus menyala saat ini. Jadi astronom sudah mengamati seperti ini, sehingga bintang ini akan runtuh dan meledak menjadi supernova ya. Bintang yang meledak itu namanya supernova. Kata astrofisikawan NASA Paul Butterworth dan Mike Arida, hidrogen atau elemen ringan yang menjadi salah satu bahan bakarnya ini telah habis, sehingga kini Antares itu menjadi menggunakan elemen lain untuk lebih berat untuk membara. Jadi kalau dilihat dari bumi saat ini, Antares ini kelihatan warna merah dan Antares ini sangat besar sekali. Dan memang proses terjadinya bintang yang akan meledak itu, bintang itu akan membesar gitu ya. Setelah itu karena dia sudah tidak punya energi lagi, sehingga bintang itu akan meledak. Dan pada saat meledak ini, Antares ini yang sekarang ini diameternya 800 kali matahari, jadi besar sekali ini. Kemarin sebelumnya saya ibaratkan kalau bumi ini matahari ini sebesar bola gitu, maka Antares ini 3 lapangan bola gitu ya. Dan bumi hanya titik di bola itu gitu ya. Jadi Antares ini 800 kali matahari dan jaraknya 604 tahun cahaya. Artinya cahaya yang kita lihat, bintang yang kita lihat Antares saat ini itu adalah 604 tahun yang lalu gitu ya. Dan ini yang diperkirakan oleh astrofisikawan akan meledak. Dan bisa jadi mungkin sudah meledak, kita nggak tahu. Karena memang kalau katakanlah Antares ini meledak 100 tahun yang lalu, maka baru 504 tahun lagi ledakan itu akan terlihat dari bumi. Kalau Antares ini meledak 500 tahun yang lalu, sudah menjadi supernova 500 tahun yang lalu, maka 104 tahun lagi baru terlihat ledakan supernova Antares ini dari bumi gitu ya. Dan pada saat ledakan atau sudah terlihat dari bumi, maka Antares ini akan menghasilkan suatu cahaya yang sangat terang sekali, lebih terang dari bulan ya, lebih terang dari bulan, sehingga pada malam hari kita bisa melihat supernova Antares ini dengan mata telanjang ya. Kalau sebelumnya tadi itu di slide ini adalah supernova yang karena jaraknya yang jauh sampai 5.000 tahun cahaya, sehingga tidak terlihat jelas dengan mata telanjang.
Maka pada saat Antares ini meledak menjadi supernova, maka penampakan supernova seperti inilah, nanti nggak tahu kita bentuknya gimana ini, apa Antares itu akan terlihat dengan mata telanjang dari bumi. Jadi sekarang ini astronom ini sedang menunggu kapan ini Antares ini ledakannya bisa terlihat di bumi. Ya mungkin kita nggak mengalami, tapi mungkin generasi setelah kita akan mengalami. Tapi kalau Antares ini sudah meledak 500 tahun yang lalu atau 600 tahun yang lalu, maka 4 tahun lagi kita akan bisa melihat ledakan supernova ini dari bumi yang sangat begitu terang. Jadi ini yang sekarang ini astrofisikawan atau astronom itu sedang menanti supernova dari bintang-bintang yang tidak terlalu jauh di bumi. Berikutnya ini juga ini potensi supernova yang juga ini besar sekali juga sama dengan Antares, yaitu ini bintang Betelgeuse ya. Ini juga berwarna merah, saat ini ada di rasi Orion seperti ini ya. Ini juga astronom ini sedang menunggu ya. Astronom ini sedang menunggu Betelgeuse ini akan menjadi supernova. Jadi ini para astronom dari Universitas Villanova di Pennsylvania melaporkan awal bulan ini. Ini bukan bulan ini ya, ini artikel yang sudah cukup lama, bahwa Betelgeuse sekarang ini sudah pada tingkat kecerahan yang rendah ya. Jadi karena begitu bintang ini menjadi besar mengembang ya, kemudian akan meredup dan setelah itu akan meledak ya, atau menjadi supernova. Nah, Betelgeuse ini diameternya 936 kali matahari, lebih besar lagi dari Antares, dan jaraknya lebih dekat 427 tahun cahaya ya. Jadi kalau misalnya supernova atau ledakan Betelgeuse ini sudah terjadi 400 tahun lalu, maka 27 tahun lagi kita akan bisa menikmati, manusia di bumi akan bisa melihat ledakan dari bintang Betelgeuse ini, yang ini juga bisa diamati dari bumi dengan terang sekali dengan mata kepala telanjang ya. Sekali lagi ada dua potensi yang bisa diamati dari bumi ini, karena bintang-bintang yang sudah mengembang berwarna merah besar yang kemudian akan meredup dan akan meledak. Jadi yang tadi pertama Antares, kemudian ini Betelgeuse gitu. Jadi kita tidak tahu sudah meledak atau belum ya, hanya Allah yang mengetahui, hanya Allah yang akan menjadikan bintang itu supernova atau enggak. Tapi ini dari prediksi astronom bahwa bintang ini akan menjadi supernova seperti bintang-bintang yang lain yang tapi jauh sekali sehingga kita tidak bisa mengamatinya. Oke, ini Betelgeuse gitu ya. Dan tadi salah satu supernova nebula ya yang terlihat, walaupun ini dengan foto dari teleskop Hubble ya, teleskop Amerika yang ada di ruang angkasa, itu adalah nebula mawar merah ya. Ini yang juga di dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Ar-Rahman surat 55 ayat 37 itu telah Allah sampaikan ini di Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idan saqqatis sama'u fakanat warzatan kadjihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilapan minyak. Di Al-Qur'an ini ada surat Ar-Rahman yang langit akan terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilapan minyak. Kita nggak tahu ini apakah ini yang dimaksud nanti dari ledakan supernova yang tadi ada,
Antares atau Betelgeuse, atau juga karena ledakan matahari. Maka ini jelas ini kalamullah yang ada di Al-Quran, pasti kebenarannya, mutlak kebenarannya. Hanya kita akan menunggu waktu kapan ini terjadi, ya. Dan ini sudah terjadi, bentuk mawar merah di langit ini, walaupun jauh karena dari bintang atau nebula yang jauh sekali, yang ini jaraknya 5.200 tahun cahaya, sehingga tidak teramati dengan mata telanjang dari bumi. Tapi kalau hal ini terjadi di bintang-bintang yang dekat seperti tadi Antares, Betelgeuse, atau nanti matahari kita, dan membentuk seperti ini, maka semua akan bisa melihat dari bumi langsung, ya, apa yang ada di Al-Quran ini. Masya Allah, apa yang ada di Al-Quran yang 1400 tahun yang lalu, 1441 Hijriah tahun yang lalu, ternyata ada foto dari teleskop Hubble milik NASA Amerika, yang nebula ini mirip dengan apa yang tersurat dalam Al-Quran. Kita tidak bisa melihatnya sekali lagi dengan mata telanjang. Tapi berikutnya para astronom, astrofisikawan sedang menunggu bintang-bintang yang diprediksi akan meledak atau sudah meledak saat ini. Karena perlu waktu ratusan tahun ledakan itu bisa terlihat dari bumi. Dan bisa jadi itu nanti kalau bintang seperti tadi Antares, Betelgeuse itu meledak, bisa jadi akan membentuk seperti ini, nebula seperti ini, kilatan minyak, ya, bentuk mawar merah. Demikian Bapak Ibu sharing dari saya. Semoga hal ini bisa menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah ketakutan kita, kepatuhan kita pada Allah. Karena di Al-Quran, kalam Allah telah tersurat menyampaikan bahwa apabila langit terbelah dan membentuk mawar merah seperti kilapan minyak, ini sudah ada bukti yang memang belum terlihat dengan mata telanjang, tapi dari teleskop yang besar bisa memfoto hal tersebut, dan bentuknya mirip dengan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Silahkan share kalau bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.